pastikan dua hal sekarang. Ada saat kita memberikan nasihat kepada seseorang, mengingatkan seseorang. Ada saat ini namanya amar ma'ruf. Ada saatnya nahi mungkar. Antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar ada proses dalam diri kita. Nahi mungkar dan amar ma'ruf. Ada proses dalam diri kita adalah pertama pengingkaran kepada sebuah kemungkaran. Dan ini menjadikan kita marah. Kemudian setelah kita marah, kita ingin menghentikan kemungkaran, maka ini perlu namanya cara, adalah hikmah. Marah ini adalah untuk mendorong kita untuk melakukan perubahan, untuk menghentikan kemungkaran. Tapi di saat kita melakukan kemungkaran, maka kalau itu tutur kata dan sebagainya, hindari. Di saat kita berbicara dalam keadaan kita amarah masih menguasai kita. Sehingga perlu waktu sejenak, kita berhenti sejenak, minum, atau relax sesaat. Kemudian setelah itu kita akan memulai pembicaraan. Sehingga nasihat kita nanti menjadi nasihat yang masuk akal, tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan amarah. Kemudian juga didengar oleh orang lain sebagai sesuatu yang indah. Jangankan kok pakai marah, nada saja. Bukan marah. Nadanya orang nada marah. Kita mempersilahkan orang duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini sangat berbeda dengan silakan duduk. Padahal di saat menyampaikan pun tidak dengan marah. Hanya suaranya, ini caranya. Apalagi di saat kita marah. Maka hindari di saat kita marah untuk nasihati anak-anak. Mohon maaf. Jika lagi marah, Anda jangan nasihati anak Anda. Nanti akan kemana-mana. Sehingga nanti akan marah kepada sesuatu yang seharusnya tidak marah. Tidak boleh marah. Atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ibu. Ya karena dikuasai oleh amarah di dalam dirinya, maka sehingga mungkin anak kecil tiba-tiba dicaci maki, marah. Ibu mencaci maki. Wah, pokoknya gitu. Karena dikuasai dengan amarah. Pastikan Anda tidak akan menegur pasangan Anda di saat Anda sendiri marah. Anda marah, akan tapi Anda redam dulu amarah Anda. Setelah stabil, baru Anda berbicara. Sehingga bisa memilih kata-kata yang indah, kalimat yang bagus, cara yang paling tepat. Dan ini kecerdasan yang sesungguhnya. Sebab ada cerdas, tapi tidak cerdas sesungguhnya. Cerdas yang tidak dibarengi dengan kecerdasan batin, akhlak. Mohon maaf. Orang yang cerdas dalam berpikir, bisa saja di saat mendapatkan satu ungkapan yang tidak menarik, mungkin dengan reaksi kecerdasannya dia bisa membalas dengan cepat. Tapi dia akan menyesal setelah itu. Kenapa? Dalam keadaan dia marah. Ini EQ. Tapi kita perlu emosi. Tapi kalau kita merespon dengan meredam emosi, bukan hanya mengandalkan EQ, maka cerdasnya di atas rata-rata. Bukan sekedar cerdas. Kecerdasan memanage emosi. Sehingga kalau yang tadi dengan cerdasan EQ-nya, maka dia akan memberikan respon langsung. Bisa saja itu benar, tapi tidak tepat, mungkin tidak diterima, atau mungkin dia akan menyesal. Tapi kalau dia emosi, kecerdasan emosinya, dia akan, saya tidak boleh menjawab sekarang. Aku jawab nanti setelah ini dan setelah ini, biarkan dia ngomong. Tapi dia sebetulnya ada amarah di dalam dirinya. Tapi dia ngerti kapan harus berbicara. Maka dia berbicara tepat pada waktunya, di saat amarah sudah mulai reda. Sehingga dia bisa memasukkan hal-hal penting, pemikiran, argumentasi, di saat ada keredaan di dalam dirinya. Nah, ini harus kita pahami cara berkomunikasi di saat kita menemukan sesuatu yang menjadikan kita marah. Hari ini ada orang, Masya Allah, seolah-olah membela kebenaran, membangun, akan tapi yang dihancurkan lebih gede daripada yang dibangun. Sehingga sama anak marah, dok, maksudnya benar, marah, dok, dikit-dikit marah. Sehingga tanpa ia sadari, amarah, kebenaran yang disampaikan dengan amarah ini menjatuhkan, menjadikan anak mentalnya rusak. Dengan marah. Kenapa harus pakai marah-marahan? Sudahlah kalau marah, jangan bicara. Mungkin seorang ibu minta tolong kepada anak perempuannya. Nak, tolong bantu Umi nyapu ya. Ya Umi. Anak gadisnya nyapu. Membersihkan ruangan. Rupanya, di pojok kamar ada yang tersisa kotoran. Apa sampah. Belum dibersihkan.
Lah ibu ini yang suka emosian, kalau ngomong pasti, kalau berbicara pasti diomongi dengan amarah. Dia berkata, siapa yang nyapu tadi? Saya, Umi. Coba. Padahal dia hanya pengen negur untuk menjadikan dia rajin di kedepan hari dan benar nyapunya. Cuman karena dikuasai amarah, apa ngomongnya? Siapa yang nyapu tadi? Saya, Umi. Kalau nyapu yang bersih ya, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu sekali. Loh. Kenapa harus pakai kalimat kasar semacam itu? Biarpun benar, tapi tidak indah lagi. Karena apa? Dia dikuasai oleh amarah. Coba seorang ibu yang bisa meredam amarahnya terlebih dahulu, kemudian lalu berbicara dengan anaknya. Siapa yang bantu nyapu Umi tadi? Saya, Umi. Aduh, Masya Allah, anak Umi solehah. Makasih sayang ya telah bantu Umi nyapu. Masya Allah ini, oh Masya Allah. Cuman sayang, kalau nyapu nanti jangan ditinggal dong yang di sini. Sampai sini semuanya ya. Nah, akan indah. Termasuk Anda dengan suami, Anda dengan istri. Kenapa harus pakai marah-marah? Pastikan hindari berbicara di saat amarah menguasaimu. Ingat, karena biarpun benar pembicaraanmu, kadang amarahmu menjadikanmu salah dalam cara menyampaikannya. Kalau cara menyampaikannya tidak elok, tidak indah, tidak bisa diterima. Akhirnya sia-sia, bahkan menjadi perang mulut nanti pada akhirnya. Hingga perang sesungguhnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.